Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat keimanan dan juga nikmat kesehatan serta nikmat-nikmat lainnya, baik nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat perjuangan beliaulah kita saat ini merasakan risalah Islam yang dibawa olehnya. Tayyib, pembahasan kita hari ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya. Sebelumnya Anda tanya, ada beberapa orang ya, baru 3 orang. Ya. Ya. Mana? Nah, sudah tampil materinya ya. Suaranya dengar? Akmal Rido, suaranya dengar? Alhamdulillah. Abid. Nah, pokok bahasan kita hari ini ya, pokok bahasan kita hari ini tentang novel. Novel ada di halaman bab 4 ya, di bab 4. Mana dia halamannya? Yang ada bukunya dibuka di bab 4. Di bab 4 halaman 109, tapi 109 kita sudah bahas minggu lalu yang tentang mengidentifikasi teks novel begitu ya. Udah dengar katanya. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang menangkap maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel ya. Jadi untuk melatih pemahamanmu di sini disebutkan ya tentang novel dalam kaitannya dengan maksud pengarang. Jadi kita diminta untuk mencatat informasi baik itu latar sosial maupun latar budaya dari kutipan novel trilogi Ronggeng Duku Paruk. Meskipun ya seharusnya kita lakukan itu, tapi itu butuh waktu yang lama karena kita posisinya saat ini daring, maka kita tidak dapat melakukan hal itu. Maka ya novel-novel yang perlu dibaca saja kira-kira, yang sudah pernah dibaca saja kira-kira, sudah mampukah kita menangkap maksud pengarang dari novel tersebut begitu. Nah, di sini adalah artikel tentang penciptaan trilogi Ronggeng Duku Paruk begitu ya. Tapi ini artikelnya saja bukan novelnya. Thayyib. Kalau menangkap maksud itu tentunya mampu atau tidaknya kita itu tergantung seberapa sering kita itu membaca. Semakin sering kita membaca, maka semakin terbiasa kita untuk memahami isi-isi yang kita baca. Misal, kalau antum sering membaca novel, maka antum akan mudah memahami konflik, memahami rangkaian-rangkaian peristiwa,
kemudian menghafal nama-nama tokoh, mengimajinasikan latar tempat dan suasana begitu ya. Kemudian dapat menentukan karakter sifat yang tidak tampak begitu kalau terbiasa membaca novel. Kalau terbiasa dengan membaca buku-buku ilmiah gitu, ilmiah populer, maka antum akan terbiasa pula dengan hal tersebut begitu ya. Kalau antum jarang baca novel, yang antum baca buku-buku ilmiah, maka antum akan terbiasa dengan buku-buku ilmiah tersebut. Lebih mudah memahaminya di bagian itu. Kalau antum lebih sering membaca Al-Quran begitu ya, maka akan terbiasa memahami hal-hal yang ada di dalam Al-Quran itu. Misalnya membaca Al-Qurannya tanpa artinya begitu, maka kesalahan-kesalahan itu akan semakin minim gitu, semakin dapat diminimalisir kalau membaca Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang tidak membaca Al-Quran di kehidupannya sehari-hari begitu, mungkin baca Al-Quran nanti waktu wirid gitu ya, baca Yasin itu pun nggak dibaca menggunakan buku begitu, tapi mengikuti orang-orang begitu ya. Nanti sekali baca Al-Quran akan terbata-bata. Begitu juga konsep membaca novel, membaca buku-buku karangan ilmiah dan lain sebagainya. Jadi poin membaca itu agar kita terbiasa menangkap maksud, makna, meminimalisir kesalahan dan lain sebagainya. Taib. Nah, di dalam novel itu yang paling perlu kita ketahui setelah kita identifikasi novel tersebut, maka kita harus tahu ciri-ciri. Kemarin sudah Ana bahas ya, ciri-ciri sudah. Kemudian strukturnya sudah juga ya, ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, kemudian evaluasi, resolusi, koda. Karena nanti di sini tidak ada dibahas. Kemudian jenis-jenis novel sudah Ana bahas ya, bahwasanya novel fiksi dan novel non fiksi ya. Novel non fiksi biasanya novel sejarah yang ada di bab sebelumnya, di bab 2 ya, kalau Ana tidak salah itu di bab 2 atau bab 3. Bab 3 itu editorial ya, berarti bab 2. Novel sejarah itu non fiksi, tapi novel yang kita bahas di bab 4 ini lebih condong ke arah novel fiksi. Jadi novel yang tidak terjadi, tidak benar-benar nyata, tidak ada, hanya direka-reka semata. Nah, itu sepertinya untuk struktur belum Ana tulis ya, biar mudahnya Ana tuliskan di mana ya nulisnya ya. Penuh semua udah. Ana buat di sini saja. Nah, ini Ana buat di sini strukturnya. Struktur. Nah, jadi minggu depan kita sudah bahas kebahasaan. Struktur novel. Yang pertama itu hampir sama dengan cerita pendek dan juga cerita novel sejarah begitu. Ada abstrak, kemudian ada orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwa, kemudian ada komplikasi. Ini keyboardnya kok ditekan susah ya. Kemudian ada evaluasi ya, evaluasi. Jadi ada sedikit perbedaan memang dibandingkan cerpen. Evaluasi, kemudian resolusi. Dan yang ketujuh itu koda. Nah, ini adalah struktur dari novel. Nah, struktur pertama yaitu abstrak. Nah, abstrak ini fungsinya biasanya
bagian ringkasan dari cerita awal yang membawa novel itu, menuju cerita yang pengenalannya. Jadi dia misalnya dia duduk di kursi panjang. Nah, jadi di awalnya itu abstrak. Jadi masih belum jelas, masih belum mengenalkan tokoh, belum mengenalkan latar tempat dan suasana. Jadi masih masih abstrak. Hanya merupakan ringkasan cerita saja. Nah, ini biasanya abstrak itu. Di dalam novel ada biasanya. Tergantung novelnya. Ada yang novelnya itu dimunculkan abstraknya sebelum mozaik atau sebelum bab. Jadi kan di novel ada bab ya. Bab itu ada kira-kira kalau novel itu rata-rata ya antara 15 sampai dengan 30 begitu. Rata-rata novel begitu ya, antara 15 sampai dengan 30 bab. Ada 15 sampai dengan 30 bab. Nah, antara 15 sampai dengan 30 bab ini di bab 1 biasanya dimunculkan abstrak. Tapi terkadang tidak dimunculkan setelah daftar isi. Nah, dimunculkan setelah daftar isi. Dia itu menceritakan apa maunya gitu. Nah, itu di abstrak. Nah, di orientasi berarti mulai mengenalkan ceritanya. Siapa tokohnya? Biasanya tokoh utama muncul dia pertama, namanya siapa begitu. Dia orangnya bagaimana? Pintarkah? Jadi kita ketika sudah masuk orientasi, kita seolah-olah langsung mengenal inilah sosok orangnya begitu. Kalau dia jelek dibilang jelek, dia ganteng dibilang ganteng, kalau putih dibilang putih, hitam dibilang hitam, rambutnya keriting dibilang keriting gitu. Kalau cerita Andrea Hirata yang Laskar Pelangi langsung dijelaskan siapa tokoh utamanya langsung di bagian orientasi. Si Ikal. Kenapa dia disebut panggilannya Ikal? Karena rambutnya Ikal gitu. Jadi sudah menunjukkan langsung pengenalan dari tokoh utama. Nah, itu di orientasi. Nah, kemudian ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini kan ada 7 ya, ada 7 strukturnya. Rangkaian peristiwa ini bisa masuk ke dalam komplikasi. Jadi bisa juga 6 struktur dari novel. Struktur dari novel bisa 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Mengapa rangkaian peristiwa itu bisa dihilangkan? Karena novel itu, di dalam novel itu banyak konflik. Nah, banyak konflik. Jadi memicu banyak rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwanya itu banyak sekali. Jadi tidak bisa dijadikan bahan utama rangkaian peristiwa tertentu menjadi konflik utama begitu. Jadi misalnya dalam satu bab itu ada konflik tertentu dia. Ada konflik tertentu. Nah, di dalam satu bab ada konflik tertentu yang di dalamnya juga ada rangkaian peristiwa. Di dalam seluruh bab begitu, antara bab 1 sampai bab 15 atau bab 1 sampai dengan bab 30, dia juga punya rangkaian peristiwa yang menyebabkan konflik utama. Nah, itu dia novel ya. Itu bedanya dengan cerpen. Kalau cerpen disebutkan dia itu cerita pendek karena dia hanya punya satu konflik. Si A sakit, gimana caranya sembuh? Minum Paramek misalnya, sembuh. Atau minum Prokol, sembuh. Selesai, itu cerpen. Kalau di novel, di bab 1 dia sakit. Nah, sakit kepala misalnya. Kemudian minum paracetamol, sembuh. Rupanya di bab 2 lain lagi. Ternyata sakit kepala yang dialaminya bukan lagi sakit kepala biasa. Nah, kemudian di bab 3 lain lagi, ternyata ada permasalahan di kepalanya. Udah jadi konfliknya itu tadi terus meningkat, dia punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Itu perbedaan antara cerita pendek dengan novel tentunya. Ya, jadi antara rangkaian peristiwa dan komplikasi di dalam sebuah novel, begitulah dia bentuknya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah ya. Nah, kemudian konflik
komplikasi kan Anda bilang tadi ada konflik, kemudian ada evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi ini kalau di dalam novel kenapa di cerpen tidak ada? Karena di dalam novel itu evaluasi itu dimaksudkan seperti ini. Bagian di mana konflik yang terjadi itu mengarah pada titik tertentu. Jadi inilah evaluasi. Jadi mengarah pada poin tertentu konfliknya, permasalahannya itu mengarah pada konflik yang lain. Itulah evaluasi, mengarah pada konflik yang lain. Misalnya yang seperti Anda sebutkan tadi, ketika dia terserang sakit kepala, kemudian minum bodrek, minum paracetamol, sembuh saat itu, kemudian ada konflik yang lain. Ada konflik yang lain muncul disebabkan oleh permasalahan yang tadi. Nah, itulah evaluasi. Biasa terjadi bila itu di dalam sebuah novel. Kalau di cerpen tidak mungkin ada gitu. Ya. Nah, evaluasi itu begitu. Kemudian yang selanjutnya resolusi. Resolusi adalah bagian dari novel yang di dalamnya itu muncul solusi atau penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi di dalam komplikasi dan evaluasi. Nah, sedangkan koda adalah penutup. Penutup yang ada di dalam novel. Di koda ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, ya. Di dalam koda itu dibagi jadi 2 bagian. Koda dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu tertutup. Yang kedua terbuka. Nah, sebenarnya ini poinnya, ini poin koda ini berhubungan dengan alur, ya, alur yang unsur-unsur intrinsik. Tapi unsur-unsur intrinsik nanti akan kita bahas lagi di bab kebahasaan, kemungkinan kalau waktunya tidak cukup pada hari ini. Nah, di bagian alur yang menjadi bagian dari koda ini tadi, koda atau penutup, ada koda tertutup atau alur tertutup, dan juga ada koda terbuka atau alur terbuka. Apa itu alur tertutup dan alur terbuka atau koda tertutup atau koda terbuka? Nah, kalau alur terbuka itu umumnya alurnya tadi diakhiri secara tidak pasti. Kalau yang terbuka, kalau yang tertutup, maka alur dari ceritanya itu tadi jelas, sudah pasti begitu. Jadi kalau tertutup, ini kisahnya tadi dihentikan oleh pengarang. Dihentikan pengarang. Kalau dia alur terbuka, itu diserahkan oleh pembaca. Kalau kalian biasa pernah membaca novel, kemudian kisahnya tadi misalnya kisah cinta, kemudian si A mati, selesai. Berarti kisahnya tadi dihentikan oleh pengarang. Nggak ada kelanjutannya lagi, nggak ada perkiraan-perkiraan kita terhadap cerita itu, gitu. Perkiraan-perkiraan kita terhadap cerita itu lagi. Oh, kira-kira si A ngapain lagi ya nanti ya, gitu. Maka itu alur tertutup, asli langsung di-endingkan sama pengarang. Tapi ada alur terbuka. Alur terbuka biasanya novel cinta sering yang terjadi ya di alur terbuka ini. Jadi mereka menjalin cinta gitu ya. Tapi di akhirnya tadi tidak ada kepastian. Mereka ini menikah atau bagaimana? Kalaupun sudah menikah, kepastian-kepastian yang lainnya tidak jelas. Sehingga seolah-olah pengarang itu menyerahkan cerita berikutnya kepada kita, biar kita yang berimajinasi.
kira-kira bagaimana ya? Kayaknya si A bakalan nikah sama B lah, atau si B bakalan nikah sama si C lah begitu. Nah, itulah dia alur terbuka. Kalau alur tertutup dihentikan pengarang, alur berduka maka itu dibiarkan oleh pengarang sehingga hasil cerita, hasil kisahnya tadi disesuaikan oleh imajinasi dari pembaca, begitu. Baik, itu berkenaan dengan struktur dari novel. Ada 7, bisa 6 rangkaian peristiwa dibuang. Tapi poinnya sama saja, rangkaian peristiwa ini kalau dibuang masuknya ke dalam komplikasi gitu ya. Di komplikasi berarti nanti ada rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa, awal konflik, konflik dan puncak konflik gitu jadinya. Jadi dibagi lagi nanti komplikasinya begitu. Baik. Selanjutnya jenis-jenis novel semalam sudah ya? Belum? Belum atau sudah? Jordan. 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 Ada orangnya Jordania? Nggak ada orangnya. Ahmad Riyandi ada orangnya? Ahmad Riyandi. Ada. Nah, Ana minta penjelasan dari antum tentang alur terbuka. Apa itu alur terbuka? Atau koda terbuka? Hah? Lupa gimana? Juhri. Juhri. Alur koda terbuka. Alur terbuka itu apa? Lah, jadi siapa yang nggak lupa nih? Semuanya lupa. Akmal. Akmal Rido. Alur terbuka. Alur terbuka atau koda terbuka itu apa? Hmm. Ah. Baik. Ya. Rabi'ah. Kenapa tanya? Mengapa di dalam novel strukturnya itu rangkaian peristiwa boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam strukturnya begitu. Baik. Gilang. Alur tertutup apa? Atau koda tertutup? Oh, baik, betul. Baik. Kita lanjutkan di jenis. Jenis dari ini lari-lari. Ini dia. Jenis dari si novel. Kalau Anda tidak salah sudah kemarin ya.
Nah, jenis novel itu banyak ya jenisnya ya. Jenis novel itu banyak sekali. Ada novel itu yang saat ini itu malah novel fantasi begitu ya. Novel fantasi juga ada begitu. Novel fantasi tapi itu tidak populer di Indonesia. Novel fantasi tidak populer di Indonesia. Yang populer kalau novel fantasi itu biasanya di barat begitu ya, novel fantasi. Kayak misalnya Harry Potter, itu novel tuh ya. Itu populer gitu. Tapi kalau di Indonesia tidak populer. Yang populer di Indonesia itu novel novel apa? Romance, romantis atau romansa, romantis, romance, romansa. Nah, ini yang paling populer. Atau yang kedua adalah novel inspiratif. Nah, novel romantis dan novel inspiratif ini yang paling populer di Indonesia. Novel inspiratif seperti Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, kemudian 5 cm. 5 cm termasuk enggak ya? Nah, anggap aja lah ya. Danau Tiga Warna, karya-karya Apu Adi begitu ya. Novel romantis kayak Habibur Rahman, banyak sekali kalau novel romantis gitu ya. Jadi yang paling populer di Indonesia novel romantis, kemudian novel inspiratif. Novel horor ada di Indonesia tapi tidak populer begitu ya. Kurang populer. Karena terus terang saja penulis novel horor ini sangat sulit membuat novel yang benar-benar ketika seseorang membacanya merasa takut misalnya. Jadi contohnya ada novel gitu ya, misalnya ada novel tentang kuntilanak begitu. Ketika membaca sulit para penulis tadi membuat si pembaca itu jadi takut. Jadi lebih seringnya kalau yang horor ini bukan di novel tapi difilmkan. Tapi kalau film sekarang nggak lagi film horor jadinya ya, tapi ya hanya sebagian kecil saja pun film horor di Indonesia sekarang ini. Karena lebih mengedepankan seni seni vulgaritas gitu ya. Jadi horor, nilai horor di apa sudah kurang. Kemudian yang populer berikutnya adalah novel komedi. Novel komedi ini mulai dipopulerkan oleh Raditya Dika ya pada masa itu. Sebenarnya sudah banyak novel-novel komedi sebelumnya, tapi itu tadi tidak tidak banyak yang menarik para pembaca begitu ya. Semenjak Raditya Dika menulis novel yang mungkin terasa segar ya bagi mereka, novelnya tadi, novel komedi juga termasuk jenis novel yang populer di Indonesia. Ketiga setelah novel inspiratif. Itu uh, berdasarkan pandangan Ana ya, tidak ada surveinya, tidak ada pokok pembahasannya, tapi menurut pandangan Ana, novel yang paling populer yang pertama itu romantis, inspiratif, kemudian komedi. Nah, itulah jenis novel yang populer di Indonesia. Kalau jenis-jenis novel banyak sekali, ada novel fantasi, ada novel misteri. Misteri bukan horor ya. Jadi harus dibedakan antara misteri dengan horor. Kalau misteri itu banyak cakupannya. Misteri itu salah satunya misalnya kayak novel Sherlock Holmes gitu ya. Jadi ada main detektif-detektifan begitu. Tapi di Indonesia tidak ada. Tidak ada orang yang membuat novel seperti itu karena kemungkinan besar nilai jualnya tidak ada ya. Sama, novel horor juga mungkin tidak punya nilai jual karena itu tadi salah satunya tidak bisa menggambarkan horor sebenarnya dari novel tersebut. Tayyib. Nah, itu jenis novel kalau berdasarkan apanya? Berdasarkan genre. Berdasarkan genre ya. Jenis novel berdasarkan
genre. Nah, ada jenis novel yang berdasarkan tokoh. Berdasarkan tokoh. Jenis novel berdasarkan tokohnya. Jenis novel berdasarkan tokoh. Kalau berdasarkan tokoh itu yang pertama apa bacanya gimana ya? Teen lead ya. Ini teen lead ya. Teen lead atau ten lead? Ten lead berarti kan 10 berarti ya. Teen lead ya. Artinya remaja begitu ya. Jadi lebih kepada novel yang berisi tentang remaja begitu. Jadi tentang kisah cinta, bagaimana seorang remaja membangun kehidupannya dari awal sekolah sampai dengan kuliah. Udah. Taib, ternyata waktu kita telah habis. Ana akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya minggu depan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.